Buat yang di Surabaya, kalau pengen nonton show gue 5 Sama, silakan bisa datang ke Ciputra Hall tanggal 8 Februari 2025. Tapi beli tiketnya dulu di motikdong.com. Ada 2 kelas, ada Platinum sama Gold. Platinum harganya 300, Gold harganya 200. Cepetan sebelum kehabisan. Udah nih? Oke, sekarang kita wawancara sama Ogi Fantinus. Del, sehat? Alhamdulillah. Aduh. Kita udah berapa lama nggak ketemu ya? Udah lama. Ya maksudnya gini, pada saat orang sekarang udah manggil lu Cing Abdel, ya gue sih dulu masih manggil lu ya Daldel, Abdel ya. aja. Daldel istilahnya. Kayak kita ketemu 20 tahunan lalu dah. Udah tua lo lagi ya? Kalau gua tua, gimana lu? Iya. Tapi bener gak kerasa, ternyata udah ya hampir 20 tahunan iya, lah, betul. gitu ya. Iya. Waktu Indosiar lah. Indosiar awal-awal lah. Lo udah jadi host itu, Gi. Iya, betul. Acara-acara kan Indosiar tuh banyak banget ya. Gara-gara Avi, terus banyak tuh Mamma Mia. Mamma Mia. Terus Betul. Super Soulmate. Iya. Super Twin. Iya, Super Twin, bener-bener. Terus iya, ada juga tuh. Terus gua bawain Mamma Mia Super Dude dengan tujuan supaya kan Mamma Mia tuh ngetop tuh, supaya yang dangdutnya nggak diambil lagi sama TV sebelah. Gitu. Akhirnya udah bikinlah si Stardust kan. Tapi ya kita karena tiap hari ada di Indosiar ya ketemu terus, apalagi di zaman Abdel Super Soulmate ya. Iya, gue tuh super. Kan soulmate banget ya sama Temon ya. Dulu. Oh. Iya. Acara itu udah nggak ada Super Soulmate, sekarang Soulmate-nya udah jadi ustad. Beda dong. Iya. Udah jadi ustad. Aduh. Gi, lo yang konten yang one on one udah nggak ada, Gi? Masih. Oh, masih ada? Iya, jadi emang sempet gua sok diramein. Gue bilang gue stop, pamit ya kan. Gue pamit gitu. Padahal sebenarnya bukan pamit, tapi gue mencoba mengganti dari channel. Kan gue bilang channel Ogi Fantinus pamit bener. Jadi lo kalau cari channel Ogi nggak ada. Gantinya? Sekarang ganti Pemain Cadangan TV. Oh, oke. Pemain Cadangan TV ini di dalamnya si one on one-nya ada. Terus gue punya podcast Pemain Cadangan sama Ujo. Sama Ujo. Iya, jadi masih ada hubungannya sama basket lah. Sama Enggok apa? Sama Enggok pemain cadangan dia pemain cadangannya pemain cadangan. Makanya gue nonton Enggok di sini kan. Iya. Karena gini, gue kan partner dia siaran dulu di Bandung. Di Bandung barengan. Yang membawa dia ke IBL nge-MC basket itu gua. Terus di saat teman-temannya semua jadi artis, dia jadi temennya artis kan, gitu. Anak artis Cucu artis. Iya. Terus akhirnya gue siaran lagi diajak di 2015 sama Enggok di Radio Indika. Oh, udah di Jakarta itu. Udah di Jakarta. Waktu di Bandung siaran di mana lu? Di Ardan. Jadi gue seniornya Enggok. Secara usia? Mirip. Gue sekarang 45 nih, Enggok 43 paling ya. Enggok 43. Udah tua juga ya. Iya kita ini. Gue tuh cuman gaya-gayaan. Del di gini-gini ya. Sebenarnya ininya mah putih. Iya. Gue putih mah gue udah putus asa, gue putih buat dihitam-hitamin. Gak usah lah. Emang ciri khasnya gini kok, orang udah tahu Abdel lah gini gitu. Ubanan. Ganjar mah enak bekas gubernur Ubanan. Aduh. Iya. Aduh. Berarti emang lo gede di Bandung tuh, mas sama siapa di Bandung? Bandung, gue jadi keluarga di Bandung semua. Sekarang kakak masih di Bandung, si mami masih di Bandung. Ya udah, jadi cuman gue doang yang ke Jakarta. Bener 2000 sebenarnya 2005 ke Jakarta pertama kali. Jadi kita tuh nggak jauh lah pas kita ketemu di 2006-an. 2005 pertama kali punya acara. Terus nggak lama acaranya berhenti. Terus udah tuh di situ gue ngerasa gini. Udah nih jadi artisnya gitu. Jadi gue cuman sebentar kayak gue balik lagi Bandung ya, karena ninggalin si radio juga waktu itu, karena waktu itu sinetron. Jadi sinetron pertama gue itulah sinetron sama Bang Rano Karno.
Apaan? Puspa Indah Taman Hati. Lu kalau udah sebut langsung lu tahu karena itu film zaman dulu kan. Film zaman dulu sama Jesse Gusman itu. Iya, itu dibikin lagi sinetronnya ada Pondra yang main, Pondra Karna. Iya. Nah, sama gua. Pondra itu yang Megawati ya? Iya, betul. Cucunya Bung Karno. Keponakannya Megawati dong. Iya gitu. Cucunya Bung Karno berarti. Iya, betul. Iya. Nah, itu sama Bang Rano pertama kali tuh. Nah, lu bisa ke TV itu gimana caranya? Ke TV itu waktu itu ya gue ikutan casting karena orang radio ya pengen coba-coba casting, coba casting dan lain-lain. Tapi akhirnya ditangkaplah gue sama Richard Buntario ini. BDI itu. BDI. Ini orang-orang lama pasti tahu ya. Iya. Sama BDI jadi gue satu manajemen. Zamannya yang masih manajernya siapa coba? Nanda Persada pegang Bekti, pegang Uya Kuya, Ivan Gunawan, gua, setelah gua Ruben, almarhum Olga, tuh barengan tuh semua. Iya. Lo memang casting, maksudnya lo ke Jakarta ikut casting? Casting. Infonya dari mana? Gue ikut casting kayak pengen niat jadi artis memang lo. Nah ini nyambung sama karena kayak si Nggok nih. Jadi gini, kalau kita Radio Ardan pasti ada hubungannya sama TV kan. Kalau TV ngadain acara lokalan jadi Bandung, MC segala macam. Iya, MC lokal gitu kan. Lokal, ya. Akhirnya ya udah gue dikasih tahu tuh ada casting tuh di Indosiar waktu itu. Casting di Indosiar nggak ngerti, pokoknya casting aja. Padahal kan kita harus, kalau casting pun sekarang udah ngerti. Ini karakternya gue cocok nggak? Iya kan? Waktu itu gue datang nyampe sana emang gue kaget karena gue casting untuk Keluarga Bahagia, Keluarga Sejahtera. Itu apaan tuh? Acara host. Satu, gue belum berkeluarga, terus kata gue, kalaupun berkeluarga kayak nggak terlalu sejahtera juga gitu kan. Justru ini gue ke Jakarta tuh menuju sejahtera gitu. Iya. Ya udah gue casting di situ, ya udah cuman dia lihat karakter gue, akhirnya emang disimpan tuh dulu filenya lah. Sampai akhirnya jadi pada saat gue sinetron dan lain-lain cuman sebentar itu, tiba-tiba gue udah kepikiran apa gue balik lagi ke Bandung, berarti udah ya jadi artisnya bentar gitu. Iya. Tiba-tiba keluarlah si Mama Mia itu, gue dipanggil lah sama Indosiar untuk coba jadi host, ya jadi co-host ya waktu itu kan. Co-hostnya si Mama Mia Superdut itu akhirnya Stardut lah gue sama Coki Sitohang. Iya. Itu berapa lama tuh sebelum segini doang jadi artis gitu? Berapa lama tuh lo menikmati, wis gue artis nih gitu? Lumayan lah, lo 3 bulan. Jadi dulu kan gini, kita ngerasanya adalah pada saat lu masuk TV lu akan dikenal orang. Bener. Dan lu udah tahu gitu. Sedangkan gue di sinetron, gue juga bukan peran utama yang satu episode cuman 4 scene gitu kan. Terus dulu weekly, seminggu sekali. Belum ada yang stripping ya? Belum ada stripping, lu gak akan dikenal. Jadi pas gue liat kemana-mana, enggak kok orang gak ada yang ngeliat gue gitu. Nggak terlalu artis juga. Nggak terlalu artis. Nah, momen artis, Mama Mia Stardut lah. Stardut, ya. Karena gini, lu dari jam 6 sore, selesai jam 12-an tuh. 6 jam tuh lu dilihat sama orang. Setiap hari. Ya kan kita ngalamin tuh. Iya benar. Karena jujur, gue kenal Abdel, gue mengetahui talenta seorang Abdel ya di situ. Ini talenta. Betul lah. Dia maksudnya munculnya di situ, Del. Ya gue kan memang multi talente. Iya. Apa aja diambil. Ya kan. Iya. Zaman itu ada Sule, ya kan? Iya. Rina Nose juga di situ. Iya, betul. Jadi ya buat gue selalu happy ngelihat ya teman-teman kita gitu yang dari waktu itu sampai sekarang masih berkarir, masih ya seru lah. Stardut berapa lama sih? 2 season. 2 season itu sampai finalnya kan di Taman Mini gitu-gitu kan. 2 season ya 1,5 tahunan, 2 tahunan gitu ya. 1,5 tahun. Itu tiap hari. Iya, dari situlah gue mulai mulai TV-TV lain jadi ngajak segala macam. Yakin dah nih artis nih. Jadi udah buktinya sampai sekarang kan. Makanya bersyukurnya menurut gue ya, apapun walaupun sekarang gini, lu sekarang nggak ada program TV. Ya gue kan jawaban gue, Abdel juga nggak ada. Gue gitu kan, bener nggak? Yang barangan gue juga bener nggak ada. Ngapa gue doang ditanyain? Tapi masih bisa masih bisa menghibur, masih bisa berkarya lah. Berkarya lah, udah itu. Gue juga makanya bikin di YouTube di 2000. Padahal gue YouTube mulai gue duluan kali 2015 gue. Udah mulai YouTube pertama bikin vlog.
kadang ngeliat orang pada ngevlog, terus gue baru sadar, oh iya gue bukan keluarga Raffi Ahmad, nggak ada yang nonton. Kayaknya nggak ada yang pengen tahu juga ada kehidupan pribadi gue juga gitu ternyata. Iya, tapi gue mencoba itu waktu awal dengan ngedit sendiri segala macam. Halo, ini anak gue, terus kata netizen kali, emang kenapa? Ya urusin lah kalau anak lo gitu. Gitu. Jadi ya udah dari situ akhirnya emang senang basket. Ya mulai yang tadi tuh ngebahas si one on one itu gue tetap bikin one on one karena di rumah. Kalau syuting di rumah kan enak kan, kayak gini nih enak banget nih. Yang beratnya cuman tangga ya. Iya. Tangga itu emang gue bikin khusus untuk membuat orang sadar bahwa perlu olahraga. Betul. Ini gue setuju. Jadi kalau syuting di sini nih ya, naik tangganya ini. Itu minum dulu yuk. Pendekatannya gimnastik memang gitu. Tangga-tangga gimnastik itu. Betul. Ya. Enak, tapi kan syutingnya semua di sini. Enak banget nih. Iya. Boleh nggak punya acara di situ? Kalau ke basket lo gimana awal-awalnya? Basket hobi lah awalnya. Pertama bola dulu lah, sepak bola dulu. Bola dulu malah lo. Iyalah, sepak bola kita cowok kan dari SD gue main bola, tapi nggak pernah ikutan SSB gitu. Ngikutin bola, nonton bola, main bola. Terus SMP mulai main basket. Nggak pernah jadi pemain profesional, bahkan juga selalu, ini bener, emang gue selalu jadi pemain cadangan. Di kehidupan nyata perbasketan? Betul. Jadi pemain cadangannya itu bukan cadangan orang ke-6 yang pasti main gitu. Gue ya cadangan ke-12, 11, 12 lah. Kan 12 pemain tuh sama cadangan. Jadi yang bisa sampai beres pertandingan, jersey kering. Ya. Gitu. Paling ganteng sendiri kelarnya. Betul. Bahkan gue sadar di SMP SMA, gue terutama SMA lah, gue jadi pemain cadangan di tim sekolah. Karena gue baru sadar karena gue bawa mobil untuk transportasi ternyata. Mereka butuh gue. Waktu itu gue udah bawa mobil gitu. Pemain cadangan, bidang transportasi. Gitu. Jadi nggak pernah jadi pemain profesional, Cing Abdel. Cuman emang senang aja dari dulu, senang sampai yaitu abis di radio dulu di Ardan di Bandung. Jadi MC IBL di tahun 2000 di jam. Bisa ke IBL? Ya itu gue MC di Bandung tuh rame lah ya, mungkin orang happy, seneng, akhirnya tahu gitu. Jadi akhirnya dipanggil lah untuk sama itu juga casting kalau nggak salah. Gue casting dulu terus udah nge-MC lah IBL. Tapi kan IBL keliling. Iya betul. Keliling kota kan? Iya. Iya. Dan itu buat gue happy. Kenapa? Karena dulu itu dibayar 1 hari 1 juta. Gede. Iya. Dan 1 seri 7 hari. 1 seri di 1 kota tuh 7 hari. Gua belum pernah dapetin duit dalam seminggu 7 juta. Tapi biasanya kalau nge-MC kan 200.000, 250.000 lah. Hitungannya gitu. Jadi ya, wah itu seneng banget. Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir capek juga. Tapi ya, itu yang akhirnya membawa gua sekarang ke basket tuh begitu dalam. Akhirnya bikin konten basket. Terus main basket juga sampai sekarang, Cing. Gue masih suka main basket sama. Kuat masih lompat ini loh. Masih aman. Mungkin karena ini gak, Cing, tuh ini betis. Oh iya. Betisnya kayak mangga loh ya. Ketahan di betis, gak sempet sampai dengkul dia lompat. Makanya banyak orang ngira, Gi, itu paha sama paha ya. Paha lagi kalau paha, dengkul paha. Iya. Paha dengkul. Jadi makanya pas lagi Tuhan bagiin buat ke orang lain, kenapa betisnya kelebihan nih? Iya. Masih oke tapi ini ya? Masih, ya bersyukurnya masih bisa olahraga lah. Masih bisa olahraga tuh kita seneng lah gitu. Iya. Jadi gue masih suka ikutan pertandingan, Cing Abdel, kayak KU kelompok umur 40 plus, 45 plus nih, Januari gue ikut 45 plus. Masih suka main. Gitu. Ya cadangan juga. Ya. Jadi ya 11-12 sama enggok lah ya. Betul. Versi olahraga tapi ini. Iya benar. Enggok versi olahraga ya. Betul. Ya. Makanya kenapa akhirnya bikin si podcast pemain cadangan itu sama Ujo ya punya kesamaan ternyata sama Ujo, walaupun Ujo kita gini berbeda 8 tahun 9 tahun ya sama Ujo juga ya. Tapi ternyata sama pemain cadangan. Suka basket juga. Pemain cadangan dan konsepnya adalah pemain cadangan itu lebih banyak ngobrol. Benar. Iya. Dan gini kan, ini pemain lagi main pasti kan gini. Aduh, kok dipasih. Aduh, gitu kan. Sebenarnya kalau pemain cadangan ya jujur ya. Iya. Itu pengen dia jelek kayak main ini biar gue ganti gitu kan? Iya. Terus kalau si pelatih lewat nih,
Pelatih lewat gitu pasti kita ngeliatin dia kan supaya dia ngeliatin kita supaya kita dimainin. Biar notice ya. Iya. Oh, ada dia gitu. Iya. Gitu. Tapi selama ini tidak berhasil. Tidak berhasil ya? Ya ngelirik sih ngelirik. Ngelirik. Oh masih ada. Pulang gua aman. Iya. Kayaknya di otak dia bukan gini. Kan kita harapannya di otak dia adalah, oh ada dia, lo mainin dia bisa dimainin. Gitu kan. Tapi ternyata kan dia, oh masih hidup nih. Dia cuma mikir gitu ternyata. Iya. Jadi cadangan tuh kayak, gue pengen main nih, mudah-mudahan ada yang jelek gitu. Iya, gue berharap ada yang cedera malah. Tapi kan lo basket bukan sekedar permainan, akhirnya lo terlibat. Lo juga pernah jadi manajer betul. timnas SEA Games Putri. Kok bisa ya? Nah itu dia. Itu gimana sih ininya? Ya itu akhirnya karena terlalu dalam kali ya senang basketnya sampai makin deket sama orang-orang basket yang punya owner klub basket. Sampai di situ ada momen salah satu owner klub basket dulu klub CLS Surabaya, dia tuh ditawarin untuk jadi manajer timnas basket putri karena dia punya tim namanya Surabaya Fever. Tapi akhirnya dia bilang alangkah baiknya. Ini di zamannya ketua perbasinya Pak Anggito Abimanyu. Iya. Sekarang Wamen ya. Wamen ya. Nah, Keuangan ya. Keuangan. Ya. Nah itu bilang Pak Anggito gimana kalau mendingan cari satu sosok yang netral. Dia tidak punya klub. Jadi orang juga tidak punya kepentingan apa-apa lah gitu. Dan ada nih orang gila basket gitu. Nah keluarlah nama gue. Gue waktu itu lumayan mikir-mikir. Tapi akhirnya gue bilang iya dengan berbagai konsekuensi ya. Konsekuensinya adalah gue harus emang fokus, namanya bawa negara kan nggak bisa gue syutingnya tetap banyak tapi juga nggak mikirin ini. Apalagi Putri itu terakhir dapat medali tahun 97. Terakhir dapat medali ya, berarti medali perunggu. Iya. Nah lo ini tahun? 2015 ya. Iya. Singkat cerita perjalanan 9 bulan jadi manajer, kita dapat medali perak. Gokil. Tepuk tangan dulu dong biar seru. Jadi gua satu-satunya cowok yang punya medali perak SEA Games basket putri. Selain pelatihnya sih. Iya. Gitu. Kalau bukan lo manajernya mungkin emas itu. Dan kejadian di 2023 sekarang sudah medali emas. Dan bener, manajernya yang waktu itu ngajak yang nawarin gua itu, dia yang jadi manajernya. Betul. Dari awal dia udah emas. Itu yang gua gak kepikiran. Bener juga ya. Iya. Ah, tapi itu kan lo mendobrak puasa medali dari 18 tahun. 18 tahun dan gini, langsung medali perak. Yeah. Indonesia emang tidak pernah emas pada saat itu. Jadi terakhir pernah perak tahun 91. Jadi gue menyamakan prestasi tahun 91 itu. Waktu itu ya. Iya. Balik lagi kalau waktu itu manajer yang lain mungkin itu udah emas. Anjing, padahal udah bagus banget nih maksud gue dari ketolol-tololan ini sebenarnya udah klimaks nih. Klimaks ya. Dan bener loh sih pas gue pikir-pikir lagi. Bisa jadi, apapun bisa terjadi. Atau bisa jadi nggak dapat medali sekalian. Nah, mendingan itu deh kalimatnya. Iya, kayaknya. Kalau lo bukan manajer yang kayaknya nggak dapat medali dah. Enak ya. Puasanya masih. Boleh nggak yang tadi di edit aja? Kayaknya lebih enak nih yang ini. Iya. Tapi kan menjadi manajer itu bukan cuma sekedar senang basket. Betul. Itu udah masuk ke dalam birokrasi lah ya. Sisi manajerial lah ya. Nah, itu lo ada pengalaman atau gimana? Pengalaman nggak ada, tapi gini. Gua emang dari dulu tuh segala sesuatu pengen mimpin. Jadi leader di sekolah, di mana, segala macam. Mungkin itu ya yang membuat gua sering diputusin cewek. banyak aturan. Banyak atur. Anjing lu belum biayain gua lu, udah banyak atur gitu. Duit jadi kagak ngatur mulu lo. Iya. Kecuali lu transfer bulanan. Iya. Nah. Jadi ya mungkin itu ya, Cing. Dan di situ akhirnya gua melihatnya adalah gini. Pemain-pemain kita, atlet-atlet kita ini pemain-pemain hebat semuanya. Dan bagus-bagus semua. Oke, di luar kita berbicara mengenai fisik, strategi, dan lain-lain. Permasalahan di Indonesia olahraga, ini so serius ya. Mental, kita ngomongin adalah mental juaranya, keberaniannya. Itu kan bisa didapat kalau kita sering bertanding keluar harusnya ya. Mental-mental itu ya. Betul. Try out keluar itu benar salah satunya. Sering bertanding benar salah satunya. Ada beberapa cabang yang emang
jadwal bertanding di dalam negara pun juga sedikit. Iya. Itu benar. Terus satu lagi ya emang benar-benar bagaimana meyakinkan mereka untuk percaya diri. Jadi waktu itu, makanya ini gue sengaja jual diri gue ya. Siapa tahu nanti ada perusahaan-perusahaan yang mau gue ngasih tahu soal leadership ya. Oke. Khususnya di basket putri ya. Jadi waktu itu yang gue itu ada filosofi Ogi, gue bilangnya ya. Filosofi Ogi waktu itu adalah trust, harus percaya gitu loh. Maksudnya sesama pemain dengan pelatih dengan manajemen. Terus ada confidence, itu udah paling penting tuh confidence. Terus namanya olahraga beregu, teamwork. Terus karena kita sudah lama tidak dapat medali, kalau cuman teamwork biasa nggak bisa, harus hard work, harus kerja keras gitu. Dan terus waktu itu gua ada lagi udah confidence, trust, teamwork, hard work, dan fun gitu. Dan buat gue segala sesuatu itu ya namanya olahraga harus fun. Nggak boleh lu datang ke lapangan pressure, tegang, dan lain-lain gitu. Harus happy tetap, namanya olahraga, lu menjalankannya semua dengan happy. Sama kayak kita kerja lah. Kerja apapun ya kita harus happy gitu. Iya. Kayak di pingpong kan gue lumayan main pingpong ya. Ada beberapa orang tuh bilang pemain kita kalau ke luar negeri ngelihat gornya aja udah minder. Iya. Ngelihat fasilitas luar negeri tuh masuk tuh udah minder dulu. Gila, bagus banget gitu. Karena saking tidak adanya fasilitas yang memadai di... Kaget. Gitu. Itu basket juga gitu? Kenyataannya, bahkan kita nggak usah ngomong di luar negeri sih. Gue mengalami, dan ini gue rasakan waktu awal gue pegang tim, kita main Seaba waktu itu hanya 3 negara, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Mainnya di Semarang, di negara kita sendiri. Tim kita masuk nunduk. Karena? Ya nggak tahu, nggak pede aja. Jadi belum apa-apa sudah dapat pressure dan tidak percaya diri. Nah waktu itu lu cara membangkitkan confidence? Ya gue pasang tiang di sini kan biar. Kesel banget. Begini doang. Iya. Percaya dirinya tetap enggak. Cuman tegangnya lah. Jadi nambah nggak? Enggak. Ya itulah yang akhirnya gue selalu mencoba untuk komunikasi dengan semua pemainnya. Ya di luar, maksudnya gini, apakah mereka yang lebih tahu ya berhasil atau tidak, tapi sebenarnya kan hasilnya kita udah dapatkan sebenarnya. Cuman emang harus, apalagi cewek ya, ada masa-masa yang emang lagi sensi dan lain-lain itu loh. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau manajer sama pelatih itu beda. Nah apa? ini Job desk-nya. Kalau di sepak bola orang nyebutnya manajer dan pelatih sama tuh. Kalau kita manajer lebih kayak bikin plan untuk TC ini, training camp ini kita mau berapa lama, tryoutnya kita mau kemana, siapin lapang, siapin gizi pemain, makanannya gimana, penginapannya mereka gimana. Waktu itu gue bikin setiap 1 bulan pindah kota dengan harapan gue gini, karena gue public figure, gue bawa anak-anak ini kan waktu itu juga ke beberapa acara-acara TV supaya dikenal. Karena gini, basket putra aja waktu itu tidak terlalu dikenal, apalagi basket putri. Segala NBA aja dikenal, WNBA dulu tidak dikenal, gitu loh. Jadi gue bikin plan itu segala macam. Tapi untuk urusan strategi, untuk urusan di lapangan, full 100% gue serahkan kepada pelatih. Jadi kalau di film lo kayak produser gitu ya? Iyalah, lebih kayak gitu. Pelatih kayak sutradara gitu? Iya. Milih-milih pemain lo ada gue boleh memberikan masukan. Gue boleh memberikan masukan karena kengertian gue soal basket ya. Tapi pelatih yang lebih tahu apakah dia butuh shooter, apakah dia butuh orang gede, atau dan lain-lain, pelatih yang lebih tahu. Karena dia yang tahu strateginya. Gitu. Nah setelah dapat perak udah kelar? Cari perak lah. Asik. Enggak. Iya. Enggak, itu dulu ya. Iya. Dia nyarinya dulu Joko udah nikah deh. Jangan. Enggak, setelah itu emang selesai sih. Waktu itu emang sempat ditawarkan lagi untuk 1 event lagi, FIBA apa, tapi waktu itu gua emang hanya ditugaskan hanya untuk sampai. Tapi kan secara prestasi udah bagus loh. Maksudnya kenapa enggak, kan jangan merubah tim yang udah menang gitu. Iya, don't change the winning team ya. Cuman ya inilah di Indonesia pada saat itu ya. Dia cuma 1 event, setelah event ini berhasil dia minta gue perpanjang. Nah itu yang buat gue itu yang salah. Harusnya kita punya plan yang
panjang. Karena gue bilang waktu itu, ini gue nggak tahu ya, gue sempat ngomong atau enggak, karena gue sempat bikin buku, tapi bukunya nggak laku. Nah itu soal ini. Nah itu gue bilang pada saat dia nawarin lagi, kalau gue udah tahu ada event ini yang berikutnya, pada saat kita menang perak, gue tidak akan ngomong. Waktu itu gue ngomong gini, teman-teman selamat, ini perjuangan kita bersama, kita mendapatkan apa yang kita harapkan, medali perak, dan sekarang istirahat, lupakan dulu basket. Waktu itu saya ngomong gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu ada event berikutnya, itu tidak akan gue sampaikan di ruang ganti. Gue akan menyampaikan bahwa ini awal. Wih, gue merinding, keren ya. Gue juga kaget. Kayak Erick Thohir berarti. Iya. Ini awal. Iya. Cuma dulu gue gak ada video gitu sih. Kalau enggak gue udah bisa bikin reels ya. Iya. Kata gue, ini awal dimana kita bisa mendapatkan perak dan berikutnya kita menuju ke FIBA yang lebih. Kenapa belum ada sih? Maksudnya kenapa nggak ada program itu? Emang dadakan kita mau ikut ini, ikut itunya itu dadakan. Wah, ini menarik nih. Karena emang kenyataannya banyak di olahraga kita yang program-program yang agak mendadak. Tidak dipersiapkan. Sekarang sudah jauh lebih baik lah gitu. FIBA sebenarnya FIBA atau kalau di sepak bola FIFA sudah punya kalender, tapi juga ada kalender-kalender yang tidak ada di FIFA. Contoh kita ngomong AFC. Iya itu. Iya betul ya. AFC kalau nggak salah nggak ada di. Sama FIBA pun juga SEA Games kan bukan FIBA. Nah yang gitu-gitu. Jadi itu yang kadang-kadang bisa berubah-berubah dan membuat akhirnya TC kita kependekan. TC kita, training camp kita ya terlalu mepet atau apa gitu. Sebenarnya kalau basket kita di Asia Tenggara gimana sih? Oke. Gini, gua harus bilang apa adanya ya. Kemarin kita baru saja diobrak-abrik sama Thailand, di mana kita sebenarnya sudah pernah mengalahkan Thailand, tapi kemarin kita kalah 40 poin. Untuk putra ya, putra. Tapi sebenarnya basket kita kalau dikatakan maju, sebenarnya maju dalam hal industrinya lumayan maju, terus juga kecintaan anak-anak pada olahraga basket juga semakin banyak. Sekolah-sekolah basket sekarang di mana-mana juga rame. Mau bikin sekolah basket lagi rame, bikin sekolah basket lagi di mana lagi pasti rame. Ya sekarang tinggal bagaimana membina dengan benar semuanya. Gue udah ngobrol sama banyak ya, Cik Abdel, karena gini, kita ngomong pingpong, kita ngomong sepak bola, gue ngobrol sama Coach Justin dan lain-lain. Semuanya hampir sama pembinaan. Pembinaan ya. Tapi kalau ngomong kita punya talenta-talenta yang bagus, Cik Abdel setuju nggak kita punya? Banyak tuh lihat. Di pingpong juga banyak banget. Setuju. Tapi bagaimana apresiasinya terhadap mereka, terus juga pembinaan yang sama merata. Merata tuh adalah gini, yang merata itu cuma di Jawa. Di luar Jawa, beda. Itu. Yang dia kalau gua ngomong ke pingpong ya, yang di Jawa pun itu anak-anak umur 15-16 udah mulai agak bingung tuh, gue sekolah apa pingpong ya? Yes, basket kita kayak gitu. Kayak sekarang gitu juga? Sama, basket. Maksudnya kalau gue mau terjun di pingpong, gue bisa hidup gak ya? Gitu. Masih ada apa namanya keraguan itu, sehingga orang tuanya yang tadinya pengen jadi pemain pingpong, akhirnya lebih realistis lah ngelihat kejadian itu. Ya udahlah, sekolah aja dah lu gitu. Makanya yang sebenarnya harus kita, ya kedepannya harusnya goalsnya adalah gimana olahraga ini sudah bisa menjadi pilihan untuk orang tua, untuk anak-anaknya. Jadi profesi. Profesi. Kan waktu gua kecil-kecil gua denger Kobatama, gua dengar. Iya. Kalau sekarang apa namanya? Sekarang IBL lagi. Oh, IBL juga? Jadi gini, Kobatama, terus IBL di tahun 2000-an yang gua nge-MC, terus Gok nge-MC, itu zaman IBL-nya direkturnya adalah Ari Sudarsono, pasti pernah dengar. Iya. Iya kan? Komentator legendaris. Iya, betul. Dari IBL pindah ke NBL. Oh, NBL pernah. Namanya NBL, National Basketball League, NBL Indonesia. 5 tahun. Setelah itu balik lagi ke IBL lagi. Oh, jadi nggak pernah berhenti sebenarnya? Pernah berhenti. Oh, pernah berhenti. Jadi sebelum ke NBL itu sempat berhenti dulu setahun 2 tahun ya kalau nggak salah. Gitu, dan itu lagi drop-dropnya. Terus ada NBL naik lagi, sampai sekarang udah IBL di jalan terus. Nah putrinya ada juga tuh ikut? Putrinya nggak ada sampai sekarang. Jadi terakhir itu, gue lupa sih tahunnya terakhir itu, hitungannya bukan kayak liga sih, seperti cup gitu, turnamen Sri Kandi Cup 2000, berarti 2019, 2008. Terus nyari bibit-bibitnya bagaimana? Susah itu permasalahannya. Ya sekarang kita punya Liga Mahasiswa. Liga Mahasiswa pun pertandingannya nggak banyak. Bergantung sama kejurnas, kejurprov dan lain-lain sih sekarang. Tapi kejurnas ada putri? Ada. Daerah juga ada tuh? Ada ya. Ada, cuman ya balik lagi.
talenta-talentanya apakah langsung bisa terlihat atau tidak gitu, dan sudah siap atau belum. Gitu. Oh jadi kayak ya gitu ya, per proyek aja jadinya. Iya, ya? walaupun masuk gini TV ya. Per proyek, masuk TV per proyek gitu. Iya, dan susah juga gini. Gue ngobrol dengan kayak kemarin nih, gue ngobrol sama istrinya Sandy Walsh. Iya. Si Skonik itu bekas pemain timnas Kanada. Ah. Di Kanada pun tidak ada liga sebenarnya. Putri. Tidak ada liga putri. Tapi mereka semua kuliah di Amerika. Karena kan emang banyak ya orang-orang Kanada di Amerika ikut liganya di Amerika ataupun juga di liga overseas di luar negara gitu loh. Jadi memang bibitnya udah ada, tinggal ditarik-tarikin. Tapi bibitnya kan kalau Kanada ya emang udah jelas. Kalau kita mau di luar juga luar mana gitu. Gitu. Apa sih yang bikin maksudnya nggak ada yang nonton atau gimana? Nah iya udah sama betul. Apapun yang dibikin putri, tapi nggak tahu ya kalau voli sih duit. Voli banyak. Voli ya. Voli. Tapi sepak bola nggak ada kan? Sepak bola putri kita iya. Liga basket putri kita juga. Karena gini, putranya aja belum untung, pasti masih rugi lah. Ya gua nggak tahu sebenarnya. Pemilik klub udah rugi. Jelas. Ya rugi. Itu berarti orang gila basket. Gila iya, betul. Sama pingpong ya. Iya. Ada orang-orang memang yang gila olahraga dan dia mau ngeluarin uang tanpa ada berpikir balik atau enggak gitu ya. Iya, jadi kita tuh berharap orang-orang itu masih setia di olahraga itulah. Kita benar nggak? Kayak di pingpong mungkin orang-orang itu kan pasti pengennya ya udah tetap kayak kalau di basket nih, gue nyebutin nama deh. Ya termasuk Pak Erick Thohir, Pak Eda Bakri, Christopher Tanuwijaya yang punya CLS itu. Ya gue berharap orang-orang ini ya tetap ada di basket Indonesia karena mereka yang udah kasarnya buang duit untuk basket kita, termasuk kalau Pak Eda untuk timnas kita dia. Oh, ya kalau di pingpong tuh kayak pada doain panjang umur karena kalau perusahaan ini jatuh ke anaknya belum tentu mau. Belum tentu mau biayain pingpong lagi gitu. Betul, di klub basket juga ada yang seperti itu. Betul, setuju. Lah jadi ya mengharapkan belas kasihan jadinya. Iya, masih kayak gitu. Nah, putranya aja belum, gimana orang mau bikin Liga Putri gitu loh. Karena pikirnya, gua rugi di putra aja gua susah gitu. Apalagi di putri biasa gitu sih. Jadi untuk mereka berkomitmen, kemarin sempat ada lah Perbasi di zaman, kan kemarin ketua Perbasi kan nggak ada, almarhum Dani Kosasi sempat bilang sempat coba untuk bikin liga, tapi dengan syarat-syarat adalah syarat yang standar menurut gua, yaitu tim daftar tidak terlalu mahal, 300 jutaan gitulah ya untuk satu sesi, satu musim, atau untuk 2 musim 3 musim gua lupa lah. Tapi pemain harus dikontrak. Setuju dong, karena gini kalau cedera atau apa. Jadi kalau pemain nggak dikontrak jatuhnya kayak Tarkam. Kalau kenapa-napa, pemain yang jadi korban. Betul. Ternyata ya tidak ada yang mau, hanya satu tim yang benar-benar mau. Ya kalau satu tim ya sparring aja. Iya. Karena keluar uang memang banyak ya, apalagi basket kan 12 orang. 12 orang ya. Gue ngalamin, Cing Abdel, waktu pegang timnas itu ya, di zaman Kemenporanya masih ada Satlak Prima, ingat ya? Oke, ya. Nah itu udah jelas basket itu 12 orang. Ya, sempet mau dikurangin budgetnya jadi 11 orang, gue bingung. Terus kata gue satu lagi suruh kita cari duit sendiri gitu. Kata gue nggak bisa, aturan di mana-mana FIBA ya basketnya 12 orang ya, lu harus keluarin duit 12 orang. Itu pun juga kita itu kan subsidi. Itu pun juga kita harus cari sponsor atau donasi waktu itu gue. Donasi. Iya, minta tolong ada donatur ya. Nah, sempat kayak gitu dan sempat lagi ada omongan, aduh ini kalau basket nih ya udah lama lah nggak dapat medali waktu itu ya di zaman itu. Sekarang kan setelah gue menang tuh kan kita dapat terus perunggu lagi terus perak terus emas. Nah waktu itu kan udah biayainnya mahal katanya karena 12 orang, medalinya cuman satu. Dihitung satu kayak bola ya. Iya, kalau bulu tangkis atau misalnya atletik gitu kan, hitungannya kan banyak. Iya. Kemungkinan untuk dapat emasnya lebih besar di cabang olahraga yang lain. Dan ngeluarin duitnya juga kan jumlah orang paling sama pelatihnya dan pelatih fisik misalnya kan. Gitu. Jadi emang biaya ya? Biaya sih kalau di
di kita olahraga beregu ini ya emang harus ada, balik lagi harus ada swasta. Ini udah gue sampaikan sih karena makanya gue tuh secara nggak langsung jadi begitu dalam ke olahraga basket terutama. Karena ketemu dengan Kemenpora semuanya lah dari zaman Pak Imam Nahrawi, lalu juga Pak Dito juga, Mas Dito sekarang gitu. Ya itu yang bisa gue suarakan gitu loh. Sebenarnya dari pemerintah dapat duit gak sih ada Perbasi? Sekarang Perbasinya ada ya, setahu gue. Coba ini gue takut salah sih kalau di zaman sekarang ya. Harusnya ada kok untuk pembinaan segala macam. Tapi ya tetap itu pun tidak cukup ya, emang harus cari lagi sponsor. Kalau sekarang kan ada beberapa sponsor, emang beberapa ada bank yang membantu gitu-gitu ya. Gue sih justru bersyukur dengan ada Pak Erik ya. Ya maksudnya BUMN ini diarahkan ke olahraga. Ya nggak salah, kalau menurut gue itu bagus kok gitu. Iya. Kayak kalau kita lihat dari misalnya dari sekolahan ya, setiap sekolah kayak punya tim basket ya. Iya. Belum tentu setiap sekolah punya tim voli. Iya, betul juga, betul. Kenapa volley lebih apa ya? Nah, tapi menariknya adalah sekolah. Iya. Sekolah kita untuk basket, ajang basket SMA ini luar biasa. Pasti udah denger DBL. Iya. Ini sangat prestis, sangat ditunggu-tunggu. 20 tahun DBL dibikin Mas Azrul Ananda yang bikin ini membuat begitu karena dia melakukan ini dengan konsisten ya sampai ke semua untuk seluruh banyak provinsi di Indonesia. Ini yang membuat lebih bergengsi. Bahkan sekarang anak-anak sekarang mau masuk sekolah cari sekolah yang ikutan DBL. Iya betul. Sampai segitunya. Bahkan gitu gue pernah ya ada anaknya teman gue itu minta like, komen di Instagram untuk isi acara dance kalau nggak salah. Betul. Di DBL-nya aja sampai segitunya gitu. Dan sekarang anak-anak teman kita semua udah pada ikutan DBL. Anaknya Ramzi waktu itu, terus anaknya, udah banyak lah. Banyak. Memang ajang bergengsi itu ya. Betul. Iya, bahkan nih ini pas syuting nih gue minggu depan kebetulan dipercaya jadi MC untuk final DBL acara SMA nih ya. Final DBL SMA. Di Jakarta, finalnya di mana? Indonesia Arena. Anjay. Itu sponsor tuh mau? Ada sponsornya. Karena gini, DBL ini sudah dibikin 20 tahun dengan konsisten. Ya sponsor-sponsornya sudah percaya sama liga ini. Dibanding sama si IBL? Harus diakui kepercayaannya jauh lebih besar ke DBL. Hah? Iya? Iya, padahal harusnya lebih besar. Gini, IBL pun sponsornya ada, cuman kita masih menunggu bahwa IBL bisa lebih besar lagi karena ya liga profesional gitu loh. Kalau DBL seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Apa Jawa aja sih? Nah, kalau DBL itu sistemnya adalah per daerah. Jadi pemenang-pemenang setiap Jawa Timur sendiri, Jawa Barat sendiri, DKI sendiri. Yang ini cuman juara DKI aja di Indonesia Arena. Kita tahu sewanya berapa dan lain-lain. Iya. Banyak kan dipakai buat acara partai padahal. Betul, iya. Sama Panji nanti di sana. Iya. Tapi kalau DBL yang di daerah juga bagus. Tetap bergengsi, apalagi yang Jawa Timur karena Jawa Timur pertama mereka bikin di Jawa Timur kan. Gitu. Iya. Gitu. Ya, sebenarnya sudah bagus lah. Tinggal gini, SMA-nya sudah bagus. Tinggal naik ke liga mahasiswanya. Liga mahasiswanya harus lebih serius lagi untuk bikin ini. Lalu ke liga profesional kita menurut gue juga udah semakin baik. Tinggal bagaimana menyambungkan semuanya supaya cita-cita anak-anak ini nggak cuman di SMA aja, cuman ikutan DBL selesai, tapi masih mau jadi pemain profesional dengan semuanya ya, dengan gaji yang layak. Basket sekarang juga udah banyak pemain pada mau jadi pemain basket karena gajinya sudah bagus. Ada di zaman dulu ya emang benar-benar 2,5 juta. Dulu gaji per bulan. Tapi dikasih kuliah ya sama mes. Tapi banyak kan lo nge-MC sehari 1 juta waktu itu. Iya. betul. Iya, di zaman itu betul. Iya kan? Gua seminggu 7 juta. Dia sebulan tuh 2,5. Betul. Padahal lo nge-MC India. Bener juga itu kalau dipikir. Iya bener. Nah sekarang tapi sekarang sudah bagus. Iya. Sampai memang berdampak pada prestasi
tim nasional kita. Betul, timnas kita ya tadi balik lagi. Yang kemarin kita emang baru ditampar sama Thailand, tapi kita harus bounce back nih karena mau SEA Games lagi tahun depan. Di Thailand itu apa eventnya? Kualifikasi FIBA Asia membuat kita tidak lolos. Karena kita juga agak berat sih, Cing Abdel, kita ketemu Korea, Australia, Thailand, Indonesia. Ya minimal kita bisa ketiga dulu. Kalau ketiga kita ketemu lagi sama 3 pool lain. Gitu. Tapi ternyata ketiga aja kita tidak berhasil. Waktu SEA Games menang? 2022 kita emas. Lawan siapa? Lawan Filipina. Filipina dong. Betul. Filipina lebih bagus bukan sih? Iya. Tapi 2023-nya kita kalah sama Filipina. Iya betul. Di event SEA Games. Event SEA Games? Iya. Tapi 2023 yang menang putri dapat emas gitu. Nah ini sekarang kita ngejar yang di 2025 lagi nih. Kita harusnya sih kita pengen coba. Cuman paling tidak waktu itu kita seperti kayak membangunkan Filipina sih sedikit ya. Filipina ini kan udah maju sih basketnya. Iya. Jadi dia udah punya timnya tuh udah ada tim A, tim B, tim C. Udah sekuat itu karena dia goals dia udah bukan SEA Games, goals dia Asian Games. Udah FIBA World Cup. Udah World Cup malah. Udah World Cup. Memang secara ranking dia juga bagus. Bagus. Asia paling nomor 1 lah. Kalau di Asia? Asia Tenggara nomor 1. Yeah. Asia ya dia bersaing dengan Korea, dengan Jepang. Dengan China gitu ya. Itu. Dan permasalahan yang paling ramai lagi sebenarnya Cing Abdel, karena Cing Abdel senang olahraga juga adalah soal kita emang harus mencari pemain dispora. Basket juga. Basket juga? Iya. Kita kan kekurangan pemain gede, tinggi. Iya. Kalau kita berharap, kalau gue dulu sama Ujo di podcast pemain cadangan pengennya adalah kita bikin kawin massal antara pemain-pemain orang-orang Indonesia sama orang luar. Digituin semua. Dengan harapan nanti anaknya iya, ada yang bagus gitu. Tapi emang tulang-tulang olahraga itu tulang-tulang udah ada. Kayak pingpong nih. Iya. Tulang-tulangnya dari kecil udah ketahuan sih sama pelatih-pelatih bagus. Iya. Ini tulangnya tulang pingpong. Iya. Pemain bola juga gitu kali. Kelihatan. Bahkan kalau orang biasanya dari olahraga tuh ya, sepak bola atau basket, biasa pelatih fisik itu dilihat dari larinya aja udah kelihatan. Oh ini bisa nih. Oh ini bertalenta nih. Oh ini susah. Di basket juga gitu. Kelihatan. Gitu. Dari cara larinya. Lari. Kalau biasa orang banyak yang bilang lari ya, enggak tuh ya. Kasih tahu kalau gue salah. Cuman para pelatih biasa ngelihat dari cara lari itu udah kelihatan sih. Motorik ya mungkin gitu ya. Iya. Gitu. Kalau di basket tuh usia berapa sih mas ininya golden age-nya gitu si pemain ini? Belasan atau 20? Enggak, 20-an lah ya, 20-an. Tapi kita ngomong karena kita sekarang ada pemain yang sudah 40 masih main di liga kita. 38 ya. Karena bagus atau karena itu kan jadi pro kontra lagi, Cing. Apakah karena kita tidak bisa tidak regenerasinya bagus? Nggak ada. Gitu. Iya. Sama nggak di olahraga lain? Sama. Gitu. Kita pernah loh, tapi ini udah lewat lama ya. Ini bukan buat manas-manasin, tapi kita pernah ada pemain umur 40 dan MVP jadi pemain terbaik. Waktu dulu, pernah dengar nggak Lolik Imade Sudiatnyana? Iya. Dia dulu. Itu sempat di NBL dia udah umur 40 dan dia MVP. Something wrong. Iya, berarti regenerasinya tidak ada kalau bisa jadi MVP sih. Iya. Kalau gue sekarang lihat juga di basket, gini, di bola kita sudah mulai yang muda-muda nih. Iya. Timnas kita muda-muda semua, ya kan? Nah, gue berharap juga di basket sekarang sudah harus kayak gitu. Nah, ini tuh pekerjaan. Sebenarnya itu ini kalau menurut gue itu jadi dilema juga ya. Semakin muda, semakin cepat pensiun, semakin orang jadi orang tua apalagi. Ya lo jadi pemain basket sampai umur berapa sih? Iya. Abis itu mau ngapain? Betul. Jadi dilema juga buat orang yang pengen berkonsentrasi di situ ya karir gue paling sampai umur 30 gitu. Yang punya duit ya enak, mungkin dia coba ke luar negeri. Iya. Yang enggak, betul. Akhirnya ya udahlah. Akhirnya sekarang beberapa di olahraga basket ya, ini gue cerita aja karena akhirnya cita-citanya adalah ya udah gue main coba profesional, setelah itu kerja di perusahaan-perusahaan yang sekarang juga ada jalur prestasi. Iya. Dan ada turnamennya, ada liganya. Iya. Kan ada Liga OJK ada tuh. BUMN juga ada. BUMN ada, seru juga. Iya. Boleh ex pemain IBL boleh main di situ. Selama dia memang statusnya pegawai situ. Iya, gitu. Iya, jadi ujung-ujungnya ya jadi pegawai gitu ya. Sekarang kita kan berharap adalah cita-cita lu apa? Pemain bola. Itu
pas kecil pasti gitu ya, anak kecil sekarang kan. Tapi pada saat udah mulai gede, cita-cita lu udah berubah. Ya gua pasti ada gitulah. Iya. Akhirnya, itu semua hampir di semua cabang ya. Itu terjadi di luar negeri juga nggak sih? Enggak lah. Enggak gini. Karena industrinya mungkin luar negerinya mana? Kalau buat gua kayak contoh kita ngomong Amerika atau kita Inggris gitu, sepak bola ya orang udah bener-bener dari kecil tujuannya. Bahkan gini, kalau di China yang gue denger adalah pemain ini udah dibentuk dari orang tuanya. Bener-bener dikawinin, dibiayain sama pemerintah sampai jadi orang tinggi banget. Pernah lihat yang umur 19 yang tinggi banget, nanti deh lihat ada gambarnya. 2 meter berapa. Itu bener-bener kayak raja budak. Segede, maksudnya gede sendiri aja. Gitu. Dan emang sudah di-create sama negara. Tapi dijamin habis itu. Dijamin. Sama negara. Dijamin. Gitu. Iya. Seru ya. Ini ngobrolnya serius banget. Takutnya gue pada... Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah ya. Biar ada isinya ya. Iyalah. Biasa juga ada kok. Gue nonton mulu kok. Iya. Maksud gue kayak selesai dari atlet itu, terbuka nggak sih kesempatan bekerja paling tidak di industri olahraga? Nah, ini sebenarnya gue pengen ngingetin juga sama pemain-pemain basket ya. Jangan sampai, ya gini, sekolah sih udah nomor 1 dulu deh, kuliah segala macam gitu ya. Tapi setelah itu juga jangan sampai lu udah sampai umur berapa, udah terlalu lama, akhirnya baru mikirin kerja. Karena balik lagi kerja juga biasa cari yang muda kan, maksudnya yang nggak terlalu lewat gitu loh. Iya. Gitu. Kayak misalnya kalau di industri stand up ya. Iya. Misalnya anak pengen jadi komik, tapi di perjalanannya dia menyadari bahwa tidak bisa bersaing dengan yang lain. Nah, kesempatan untuk kerja di dunia komedi itu masih banyak sekarang. Dia bisa jadi penulis. Penulis ya. Bisa jadi konsultan komedi. Iya. Bahkan dia bisa jadi I.O. untuk bikinin pertunjukan komedi. Iya. Kayaknya memang udah mulai berkembang tuh industri si stand up-nya gitu. Iya. Nah, di olahraga ada kayak gitu juga nggak sih? Banyak yang mau jadi pelatih, trainer, private coach, ya kan? Private coach juga kan duitnya lumayan gitu loh. Iya. Ada yang kayak gitu juga ya. Tapi kan balik lagi tinggal bagaimana dia. Nggak semua pemain basket, nggak semua atlet bisa jadi pelatih. Pelatih, betul. Betul. Jadi, tapi bahkan ada yang mungkin sebagai atletnya dia tidak terlalu sukses, jadi pelatihnya bagus. Iya. Gitu. Jadi ya tergantung juga. Iya. Ada sebenarnya kalau ke olahraga ya selain pelatih ya. Sekarang banyak kan orang kalau udah nggak jadi atlet ya larinya gitu sih, pengen jadi pelatih, buka sekolah basket. Iya. Paling itu ya. Karena kalau ngomong stand up kan kayak kemarin gue ke Makassar. Lu di-mention nggak sama siapa? Ada si Adi Surya. Iya. Kan sekarang dia udah balik lagi, dia dulu nulisin terus. Iya, gue di-mention tuh. Terus yang lo sama si Wandi kan? Wandi, iya. Wandi segala macam. Di sana ke Makassar waktu itu? Acara basket. Oh, acara basket. Iya, jadi Cing, gue tuh sekarang sering ngisi acara basket sama ngisi acara sepak bola juga untuk ya sebagai public figure yang seneng basket, seneng bola gitu. Iya. Ya, jadi agak sulit ya. Kayak gue di pingpong ya, gue sering dengar gitu ya. Saking setelah juara, ini pemain-pemain bagus ini nggak tahu juga mau ngapain. Iya. Akhirnya dia untuk menutupi biaya hidup dia cari istilahnya member. Iya. Istilahnya member. Ada orang bos yang suka pingpong, main sama pemain nasional senang. Iya. Nah, kata si teman gue itu, hal-hal yang seperti ini membunuh naluri membunuh. Iya, ngerti. Jadinya itu si pemain nasional, biasanya lo harus naluri membunuhnya ada, tapi begitu lo jadi member gitu lo ngelayanin. Iya. Nah, itu berpengaruh katanya. Efek pasti. Setuju. Kayak ke mental dan mindset bermain dong. Iya. Jadi tidak ada naluri membunuh kita tuh pada kurang karena terkikis sama lo harus main sama bos ini, lo harus main sama Tapi kalau dia nggak gitu, hidupnya gimana dong? Iya. Betul, setuju loh. Ini gue juga jadi tahu ya. Cuman gue langsung ada gambaran. Oh iya benar juga ya gitu. Kayak mungkin pemain basket juga gitu. Ada beberapa orang yang pengen dia main di orang-orang yang biasa dan dia terpaksa menurunkan. Terpaksa karena ada beberapa pemain yang akhirnya main tarkam supaya dibayar satu game berapa gitu kan. Buat tambahan segala macam. Atau dia ngelatih. Kalau kan gini, kalau jadi atlet ya harus jadi atlet. Betul. Pada saat dia ada waktu lain dipakai buat misalnya harus ngelatih dan lain-lain, capek nggak? Capek. Nah harusnya kan itu tidak terjadi harusnya. Tapi kenyataannya kan tetap ada. Iya. Ya begitu gua ngomong sama itu bukan sekedar capek ternyata. Pengaruh juga sama kemampuan
si atletnya. Naluri membunuhnya tuh jadi kurang, iya, membunuh lawan gitu loh. Karena kebiasaan, iya. Harus ngelayanin. Iya. Si bos-bos ini harus dilayanin yang punya. Tapi kalau nggak gitu dia nggak dapat uang. Iya. Jadi hampir sama aja semua olahraga ya. Makanya sebenarnya lucu ya kalau kita ngobrol sama semua orang yang cukup atau lumayan mengerti di olahraga, dari pingpong, sepak bola, basket, apapun. Menurut gue permasalahannya hampir semuanya sama. Sama ya? Hampir semuanya sama. Jadi kalau ngomong, kan gue sering ngobrol jadi sama Mas Dito atau sekarang wamennya adalah Taufik gitu ya. Ya kan kita sering ngobrol. Pekerjaannya sebenarnya banyak banget yang dia harus kerjakan gitu, harus satu-satu gitu. Cuman ya kita berharap aja semoga mulai pelan-pelan pembinaannya dibenerin, perhatiannya dan lain-lain gitu. Kalau di pingpong kan sampai induk olahraganya aja dualisme, berantem gitu. Gue bilang banyak apa yang gitu. direbutin sih sebenarnya kalau iya padahal nggak ada setahu gue makanya nggak ada duit mengalir kok di situ. Iya. Enggak tidak, maksudnya ada subsidi tapi bukan duit besar gitu ya. Ya. Jadi apa yang dicari orang-orang itu ya? Ya nggak ngerti juga ya. Iya. Itu rame lagi Cing kalau kita ngebahas lagi soal GBK dengan penggunaan GBK kan pasti Cing Alda pernah tahu. Iya. Karena penggunaan GBK itu bukan urusannya Kemenpora. Setnek ya? Setnek. Iya. Makanya kenapa lebih banyak, tapi Setnek juga punya kewajiban untuk supaya GBK ini selalu rame. Ya dengan pameran kayak apa kayak. Makanya fasilitas olahraganya akhirnya dipakainya untuk bukan yang olahraga. Iya. Karena supaya hidup ya. Iya gitu, dan sponsor juga lebih berani bikin acara musik atau acara pameran. Iya. Dibanding bikin acara olahraga. Makanya waktu pas siapa tuh ya pas Desta lawan siapa ya tenis banyak yang seneng. Akhirnya tenis dipakai buat tenis, tenis indoor ya. Iya, atau Indonesia Arena karena gue datang waktu Pak Jokowi meresmikan itu karena dia sendiri ngomong ini untuk keperluan basket atau olahraga lainnya. Baru acara musik. Tapi kan kenyataannya juga ya gue senang sih kayak kemarin udah ada acara futsal apa segala. Cuman kenyataannya emang gue denger langsung cukup sulit untuk acara-acara olahraga diadakan di sana karena lumayan mahal. Bukan lumayan, mahal gitu. Iya. Amat mahal. Iya. Gitu. Oke lah, Siap. Terima kasih. Cing, Sudah terima kasih loh. Justru ini pencerahan banget ini. Reuni nih justru ngobrol, Cing Alda sehat terus. Mudah-mudahan basket tambah oke. Siap. Dapat emas terus supaya orang-orang pada tahu bahwa yang mendobrak ini adalah Coba yang lain ya. Iya, coba yang lain. Bisa langsung emas itu. Balik lagi ke situ. Oke, makasih ya. Thank you, Cing. Sehat selalu sama-sama. Salam buat keluarga. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.